Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini bersekutu dengan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Allah Bapa yang di sorga, saat ini menjadi saat hari yang khusus bagi kami, di mana Yesus telah bangkit menjadi keselamatan bagi kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau disapa oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kedamaian hati kepada kami, dan juga hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini adalah hari yang pertama, hari Paskah. Untuk itu, kalau saya katakan hari Paskah, lalu kita semua yang hadir di sini mengucapkan dengan penuh semangat, Kristus sudah bangkit. Kita ucapkan 2 kali nanti kalau saya katakan selamat hari Paskah, lalu Bapak, Ibu, saudara-saudara mengatakan Kristus sudah bangkit. Selamat hari Paskah. Selamat hari Paskah. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi sapaan firman Tuhan bagi kita yang tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal 16, dimulai dari ayat 9 sampai ayat 18. Biarlah saya sendiri yang membacakannya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya pada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-temannya yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-temannya itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, istilah Paskah berakar dari kata Pesah. Pesah. Pesah artinya lewat. Lewat dari kematian, tentu menuju kehidupan. Dari penindasan, dari perbudakan, menuju kebebasan, dan menuju kemerdekaan yang sejati. Dari dosa, dari belenggu dosa ke pengampunan, dari putus asa menjadi pengharapan. Itulah pergeseran, itulah perubahan di situasi Paskah. Di situasi kebangkitan Tuhan Yesus, berubahlah bahwa kita tidak diperbudak kuasa dosa, tetapi kita sudah dimenangkan melalui Yesus Kristus yang sudah bangkit. Jadi peristiwa Paskah adalah sungguh itu menjadi kabar baik. Peristiwa Paskah menjadi sukacita bagi kita. Peristiwa Paskah menjadi kegembiraan bagi kita. Kuasa kebangkitan telah melewati dan menaklukkan maut. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa harus maut? Karena maut sebagai upah dosa. Dan hanya Tuhanlah, hanya Yesuslah satu-satunya yang mampu mengalahkan itu. Siapapun dia tidak akan mampu mengalahkan maut dan kematian. Makanya peristiwa kematian dan sekaligus peristiwa kebangkitan Yesus adalah hal yang tidak masuk akal. Dan itu yang selalu dipertanyakan dari dulu sampai sekarang. Apakah mungkin yang sudah 3 hari, tentu itu sudah menjadi busuk. Itu yang selalu dipertanyakan. Makanya dikatakan itu tidak masuk akal menjadi batu sandungan itu kepada orang-orang yang pintar dan agama orang lain yang tidak bisa memahami secara iman. Kalau dia memahami secara ideologi, rasio, akal atau pikiran, tentu dia itu tidak akan bisa menerima kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi bagi kita orang yang beriman, bagi kita orang yang percaya, kebangkitan Yesus itu harus kita pahami itu, kita aminkan itu dengan iman kita dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit.
Jadi kebangkitan itu adalah pengakuan sekaligus harus kita bersedia diperintahkan menjadi alat kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Makanya dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Inilah yang menjadi tugas kita, bukan hanya muridnya itu, tetapi orang yang percaya berangkat memberitakan Injil, berita sukacita di tengah-tengah dunia ini kepada makhluk. Kalau dikatakan kepada makhluk, berarti semua ciptaan Allah ikut bersaksi tentang kemahakuasaan Allah, kedahsyatan Allah itu. Tugas kita lah untuk menata dunia ini supaya alam semesta pun, gunung, sungai itu ikut bersaksi tentang kebesaran Allah Bapa yang di sorga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus adalah akhir dari segala sesuatu yang paling menakutkan dan mengerikan, yaitu maut, dan awal kehidupan yang abadi bagi kita. Sungguh bahwa yang memasuki kematian secara tidak adil, kematian yang dialami oleh Yesus Kristus, tetapi kebangkitan di dalam kebenaran Allah menjadi sukacita bagi kita. Itu yang pertama yang perlu kita ingat. Lalu yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, begitu hebatnya, begitu dahsyat peristiwa kebangkitan Yesus Kristus itu, sehingga lahirlah, berdirilah gereja termasuk HKBP Pekanbaru. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi sejarah, yang menjadi catatan yang besar. Dan disitulah terbentuknya gereja. Jadi jantung pemberitaan Injil adalah salib dan kebangkitan. Yang dua ini tidak bisa dipisahkan, salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi coba kita lihat di dalam nats ini dan coba kita renungkan firman Tuhan di Paskah pertama ini yang mengatakan seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Disitulah Tuhan itu memberitahukan, bukan muridnya, tetapi dikatakan Maria Magdalena yang pernah dirasuki roh-roh jahat 7. Lalu Yesus menyembuhkan. Itulah yang setia, itulah yang selalu terbeban, itulah yang selalu melihat bagaimana penderitaan Yesus itu, dan begitu terpukulnya dia, begitu berkabung dia dan selalu menangis, tetapi sama dialah dinampakkan Yesus itu. Pada awalnya tidak percaya, tetapi karena Roh Allah sudah menghinggapi dia, lalu dia lari kencang memberitahukan kepada orang-orang. Tetapi toh juga orang-orang pada saat itu tidak ada yang percaya. Makanya Yesus dikatakan tadi bahwa dia menampakkan dirinya kepada 2 orang.
yang pada saat itu berjalan di kota. Mereka pun memberitakan itu, toh juga tidak ada yang percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Lalu yang terakhir dikatakan berkumpullah murid-muridnya yang 11 itu saat makan. Karena mereka tidak yakin dan percaya kebangkitan Tuhan Yesus. Dan disinilah Yesus mencelah ketidakpercayaan mereka, dikatakan kedegilan hati mereka. Jadi kalau dikatakan kedegilan, molo dalam bahasa Batak, na sering tadok kosongoni molo soporsea, tadok mai si jogal, rukung dohok nina kan? Karena mereka tidak percaya. Seharusnya mereka harus mengingat untuk kebersamaan dengan Yesus, bahwa sudah dikatakan Yesus itu akan menderita. Yesus itu akan disalibkan. Yesus itu akan mati dan Yesus itu akan bangkit. Kalau muridnya pun tidak yakin, bagaimana dengan orang banyak? Tentu menolak, tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam kehidupan kita sekarang ini yang selalu bukti dan nyata, ya pasti kita juga kalau memakai pikiran kita katakan itu tidak mungkin. Itu tidak akan mungkin. Tetapi kalau sudah kita melihat kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, Allah yang hebat itu, Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tentu kita harus mengamini bahwa kebangkitan itu adalah nyata dan ada di dalam kehidupan Yesus Kristus. Itulah yang kita lihat di dalam Paskah yang pertama ini. Yesus sudah bangkit. Kalau kita sudah mengatakan itu, bahwa Yesus sudah bangkit, berarti adalah tugas kita. Itu dikatakan tadi. Tugas kita untuk memberitakan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Bahwa Yesus itu tidak lagi di kuburan, tetapi sudah bangkit. Kita semua orang Kristen, bukan hanya murid-muridnya, bukan hanya hamba Tuhan yang menjadi pemberita Injil, tetapi kita semua sudah terpanggil menjadi alat kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita sudah siap, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan membekali kita supaya kita selamat. Karena pada dasarnya sebagai alat kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bukan semua orang yang merespon. Pasti ada yang menghalang-halangi. Seorang hamba Tuhan itu bukan hanya dalam keadaan sukacita, tetapi terkadang kita diperhadapkan tantangan, pergumulan itu. Makanya dikatakan siapapun kita itu, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita, tetapi dibekali kita supaya kita selamat menghadapi rintangan dan tantangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa yang pertama,
mengusir setan. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Apakah kekuatan kita? Tentu tidak. Terkadang kita, mungkin kesaksian para hamba-hamba Tuhan, pernah kita dikuasai roh Tuhan sehingga kita mampu mengusir setan. Taku boto ropani hita mengalami ada seseorang yang kesurupan. Hiado ta alami di bagasang nguluta ala kesurupan. Lalu kita pakai dengan nama Yesus Kristus, atas nama Yesus Kristus. Lalu iblis itu terbirit-birit. Lalu yang kedua, mengusir ular. Mengusir ular. Kita pun diberikan Tuhan kuasa untuk mengusir ular. Ular kita tahu ular yang berbisa, yang bisa mematikan. Tetapi kita juga dibekali dengan mengubah hidup kita kepada hidup yang baru, sama seperti Maria Magdalena yang diubah tadi, sehingga perkataan yang disampaikan dia yang tadinya tidak percaya, tetapi karena diubah oleh Roh Kudus, jadi mereka percaya. Jadi kalau kita diubah oleh Roh Kudus, perkataan yang sederhana pun kita pakai, bisa bermanfaat, bisa berguna kepada orang lain, bisa menolong orang lain, bisa untuk menghibur orang lain, bisa menjadi obat yang mujarab kepada orang lain. Makanya saya katakan memakai nama Yesus Kristus, tentu kita bisa menjadi alat kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita sebagai tangan Tuhan terpanggil untuk berperan aktif mewujudkan kasih Allah Bapa di sorga di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, saya pernah melihat seseorang yang luar biasa mewarnai, mengimani penderitaan Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Di satu kota pernah saya berkunjung, melihat seorang bapak lah saya katakan, biarpun dia tidak berumah tangga. Waktu saya lihat dia dengan sintua lingkungan, secara fisik si bapak ini menderita. Karena pada waktu dia kami kunjungi sudah berumur 65 tahun. Dan saya bertanya kepada keluarga, berapa lama bapak ini menderita? Sudah 55 tahun. Berarti semasa hidup dia hanya 10 tahun. Jadi saya tanyakan, apa yang membuat seperti itu bapak itu? Itulah di depan rumah ini ada pohon jambu kelutut, lalu dia manjat, terjatuh dari punggungnya ini, patah. Saya lihat si bapak itu, biarpun fisiknya itu sudah lemah, tetapi wajahnya bersinar. Lalu saya bertanya, apakah bapak, bagaimana perasaan bapak sekarang? Lalu dikatakan, dan terkadang punggung saya ini sakit, bahkan saya tidak bisa tidur seperti yang ditusuk-tusuk jarum. Lalu saya bertanya lagi, ayah doho amang diujud
racuni sibolis? Apakah karena Bapak dicoba iblis? Lalu dia jawab, saya sering diuji iblis. Dengan cara bagaimana, Amang? Ini kan tempat tidur saya ini dekat saya jendela, dekat dari jendela. Pagi benar sudah dibuka jendela ini, saya lihat sebaya saya sudah pergi beraktivitas dan pergi bekerja. Lalu dikatakan, kalau benarnya Tuhanmu itu, kenapa kamu tidak disembuhkan? Kenapa kamu menjadi lumpuh seperti ini? Tetapi jawaban saya, dia katakan, apa yang menjadi jawabannya? Untuk melawan iblis itu saya katakan, sejak Tuhan Yesus mati dan bangkit, kepala ular sudah diremukkan. Luar biasa iman, kepercayaan si Bapak itu tidak akan goyah mewarnai Paskah itu, bahwa kepala ular itu, iblis itu tidak berkuasa lagi kepada diri orang yang percaya. Dan memang kita akui bahwa pengikut Yesus Kristus itu, kita itu selalu banyak rintangan. Selalu banyak tantangan. Kita tergoncang saat ini, saat gereja banyak yang tadinya sudah lama berdiri, sudah lama beribadah, termasuk pagaran kita, HKBP Tampan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu begitu lama itu berdirinya, tetapi sekarang harus dipindahkan. Membuat jemaat yang di sana, hamba Tuhan yang di sana, kita juga yang di sini tergoncang iman kita. Gereja selalu dipersulit. Dan belakangan ini berita yang menyakitkan saat mempersiapkan diri kita di minggu-minggu Pasion dan Paskah. Terjadi bom di gereja Katolik yang di Makassar. Untuk itu, apa yang kita lihat dalam semua pergumulan kita, rintangan kita, sesulit apapun, kita suarakan bahwa iblis tidak berkuasa dalam hidup kita. Paskah adalah membawa keselamatan bagi kita. Paskah adalah membuat kita kuat, membuat kita bangkit. Racun dunia banyak, pergumulan yang kita alami banyak persoalan. Tetapi Tuhan kalau sudah bersama-sama dengan kita, kita akan dikuatkan. Dokter pasidik kita, tetapi kita akan mampu untuk menjalani itu. Kita akan kokoh dan kuat. Tugas kita yang terakhir, jadilah garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menyerahkan diri secara totalitas kepada-Mu. Kuatkanlah kami Tuhan dan berikanlah iman yang teguh, hanya percaya kepada-Mu. Ajari kami Tuhan supaya di dalam iman kami menerima kehidupan yang kekal. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengar. Berkatilah hamba-hamba Tuhan. Berkatilah kami semua untuk memberitakan firman-Mu ke seluruh dunia ini. Berkati jemaat Tuhan. Engkaulah
yang menjaga kehidupan kami di setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.